Tidak usah lagi ada rasa ewu pekewu bahwa semuanya geng Solo sudah habis. Udah bukan lagi masanya sekarang. Sekarang masanya Pak Prabowo yang berkuasa, yang beliau semoga saja berani untuk menegakkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini alhamdulillah dari TPUA. Hari ini melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah tadi sempat melakukan audiens atau pertemuan dengan pihak Kompolnas ya, dan ada aksi juga ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian kita melakukan konsolidasi atas update perkembangan kasus baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor di Polda Metro Jaya. Baik, sekalipun kita juga akan menyampaikan tentang menjawab beberapa isu di luar yang saat ini terlalu gatal di kuping buat kita, adanya fitnah-fitnah terhadap ketua umum kita yang saat ini lagi berobat di luar negeri. Nanti kita juga akan melakukan klarifikasi tentang itu. Persilahkan koordinator lawyer ya, advokat dalam hal ini ada Pak Abdullah Al-Katiri yang akan menyampaikan update bagaimana tadi perkembangan kasus kita ketika melakukan audiens dan pertemuan dengan pihak Kompolnas dan kemarin dengan pihak Ombudsman Komnas HAM. Untuk itu waktu dan tempat dan waktu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Ismar. Ya, sehubungan dengan audiensi kami 2 hari ini berturut-turut kita beraudiensi di 2 lembaga negara, ya kan? Kemarin kita beraudiensi di Ombudsman, hari ini di Kompolnas. Ya, Kompolnas pada waktu itu minta kami menghadirkan semua yang status terlapor di Polda Metro Jaya. Kami hadirkan hampir semuanya, mungkin hanya 1-2 orang aja yang tidak hadir. Ya kan, kami menjelaskan situasi dan kondisi saat ini sehubungan dengan telah dikeluarkannya surat SP2HD, SP2 Dumas ya, SP2 Dumas yang diberikan dari Karo Wasidik pada kami yang menyatakan di situ ada kesimpulan atau putusan dari gelar. Putusan dari gelar menurut mereka bahwa penghentian penyelidikan yaitu di Mabes Polri itu menurut mereka sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, itu kita pertanyakan karena yang waktu itu yang ikut gelar itu bukan hanya internal kepolisian tetapi juga dari Kompolnas, kemudian Komnas HAM, kemudian Ombudsman, bahkan DPR RI yang ikut gelar gitu. Kalau bahkan kita gelar itu gelar perkara khusus ya, maksud saya di Mabes Polri di Wasidik itu sampai jam 1:30, jam 2 siang. Setelah itu dilanjutkan oleh menurut mereka internal, tapi melibatkan pihak-pihak yang tadi saya katakan. Bahkan ada pihak UGM. Padahal pada waktu paginya, waktu ada kita di situ, pihak UGM tidak ada. Kok tiba-tiba sore ada gitu. Nah, kami juga heran. Padahal kami berharap pada waktu gelar itu pihak UGM dihadirkan dengan membawa bukti apapun juga ya yang sehubungan dengan ijazah yang konon kabarnya asli dari versi mereka. Karena kami meyakini bahkan menduga ijazah yang ada itu yang digunakan selama ini untuk persyaratan KPU, baik itu persyaratan menjadi wali kota di Solo, kemudian di Jakarta sebagai gubernur, dan
KPU Pusat. Ya, itu kami sangat berharap bahwa itu dihadirkan dalam gelar, tapi ternyata tidak. Nah, oleh sebab itu, karena kami dapat surat bukan pemberhentian, artinya surat yang menyatakan bahwa penghentian penyelidikan itu sudah sesuai ketentuan, yang mana ada pihak-pihak seperti tadi Ombudsman, DPR dan sebagainya, maka kami tanyakan, apa benar kalian sepakat atau setuju atau merupakan bagian dari Wasidik atau Kepolisian Republik Indonesia dengan membuat pernyataan itu, karena itu dikatakan hasil keputusan gelar. Mereka kaget. Bahkan kami belum, khususnya Ombudsman kemarin, kami belum memberikan rekomendasi apapun juga. Bahkan surat yang Anda bacakan itu kami belum punya. Makanya dia minta dikopikan, kami kopikan, ya kan? Terus kami jelaskan situasinya bahwa sebenarnya laporan-laporan yang ada itu semuanya adalah pelanggaran undang-undang dan hukum, bahkan tidak ada tindak pidananya sama sekali. Sehingga laporan 310 contohnya, 310 itu ada 3 ayat. Ayat ketiga yang menyatakan bahwa jika untuk kepentingan umum maka tidak bisa dikatakan tindak pidana. Dan faktanya masalah ijazah ini sudah masalah kepentingan umum. Kenapa demikian? Bahkan diakui oleh pimpinan gelar waktu itu, gelar perkara khusus oleh Karu Wasidik, yang menyatakan bahwa salah satu pertimbangan diadakan gelar khusus ini karena masalah ijazah ini sudah menjadi isu nasional. Berarti kan sudah umum, ya kan? Apalagi yang kita permasalahkan adalah dokumen publik. Kenapa kami katakan demikian? Jika dokumen pribadi itu digunakan untuk menjadi pejabat publik, maka bukan menjadi dokumen pribadi lagi, tapi dokumen publik. Bahkan untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa jika itu dokumen publik, maka setiap warga negara berhak untuk mengakses, mengetahui, bahkan menyebarkan. Jadi tidak ada pelanggaran hukum di situ, ya kan? Jadi tadi kami jelaskan semuanya dan mereka juga memahami, dan mereka juga akan memberikan rekomendasi atau semacam masukan-masukan, bahkan akan memanggil Wasidik dan Bareskrim untuk didengar keterangannya dan akan di follow up, dan jika nanti sudah menjadi suatu putusan dan laporan, maka akan dilaporkan pada Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Prabowo. Oke, ini baik itu Ombudsman maupun Kompolnas tadi. Jadi kami masih ada harapan bahwa masih ada instansi negara yang masih insya Allah masih memihak rakyat lah istilahnya, masih bisa merupakan harapan. Iya, masih ada harapan buat kami bahwa ada keadilan, masih ada keadilan di negara yang kita cintai ini. Tadi itu ada beberapa orang TPUA juga yang dilaporkan yang memberikan keterangan. Ada Kurnia, dari Rizal Fadila, kemudian ada beberapa ya, ada Rustam, semua itu ya, bahkan sebagian besar itu teman-teman dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, ini kami juga ingin menjelaskan, memberikan satu informasi tentang TPUA dan kedepannya. Baik, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Al-Katiri. Bagaimana update kasus terbaru, perkembangan kasus ini di di audiens baik di Kompolnas maupun di Ombudsman. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa dalam hal ini harusnya pihak kepolisian, baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, kita lihat ada penyegaran di sini ya. Alhamdulillah Kabareskrim baru ini, kita berharap dari Bapak Kabareskrim yang baru ini melakukan langkah-langkah hukum dengan melihat dengan jeli bagaimana sikap psikologis Gerindra maupun Pak Prabowo dalam hal ini. Beliau dengan sangat berani melakukan langkah-langkah hukum yang baru pertama kali terjadi, bagaimana Tom Lembong diberikan abolisi, terus Hasto, dan terakhir ini ada
Gus Nur, ya, dilakukan juga amnesti yang sudah jelas, ya, ada tanda tanya masalah ijazah ini. Ya, ini proses ini juga adalah Pak siapa namanya, Bambang Tri. Nah, seharusnya saya melihat ini dengan adanya juga penyegaran di tubuh Polri, ya, kita sangat berharap bahwa mereka mungkin diminta untuk berlaku tegak lurus, ya, tidak usah lagi ada rasa ewu pekewu bahwa semuanya geng Solo sudah habis. Udah bukan lagi masanya sekarang. Sekarang masanya Pak Prabowo yang berkuasa, yang beliau semoga saja berani untuk menegakkan hukum. Jadi kita berharap pihak kepolisian dalam hal ini berlaku jeli. Jangan sampai Anda salah melangkah. Hal ini sudah ada apa istilahnya, warning. Nah, juga mungkin kita berharap sebagaimana sering diminta oleh teman-teman dari TPO, khususnya Bapak Ketua kami, Ketua PJ saat ini, yang selalu meminta bagaimana penyegaran dalam tubuh Polri itu bukan cuma dari kalangan apa namanya, menengah ke bawah, ya, tapi juga ke atas. Salah satunya adalah mungkin dengan penggantian Kapolri malah, ya, selim beliau tidak henti-hentinya menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Elianiti untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kita sudah sama-sama tahu dari rekan kita Pak Ismar, ada Pak Al-Katiri yang sudah menyampaikan beberapa statement. Kita juga merasa agak sedikit lega, ibarat sesak napas, sudah memberi udara sedikit tentang pertukaran di tubuh Polri yang saat ini sangat signifikan dan sangat kita butuhkan, bagaimana membangun konstruksi hukum tentang masalah-masalah yang saat ini menambah pro kontra dan takutnya akan berujung dengan kekisruhan yang akan tidak kondusif. Jadi kekhawatiran kita ternyata dibaca oleh para pihak petinggi, mungkin kepada Pak Prabowo juga, sehingga ada penyegaran di Polri. Mudah-mudahan bertambah lebih baik dengan adanya Bareskrim yang baru, Polda, dan di tubuh kepolisian, di mana kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Al-Katiri bahwa yang dikatakan gelar perkara itu sebenarnya belum memenuhi unsur karena ketidakpuasan sepihak. Seolah-olah gelar perkara terjadi, tapi sepertinya diintervensi lagi di dalam gelar perkara itu. Kenapa tidak seperti yang kita bayangkan? Tidak ada unsur yang disampaikan memperlihatkan ijazah. Kita sudah menghadirkan saksi-saksi, ahli-ahli, semua kita hadirkan. Dan di sini pelapor dengan terlapor juga tidak ada. Ijazah juga tidak dihadirkan. Kok ujuk-ujuk dihentikan? Ini melanggar aturan, undang-undang, bahkan perkap juga dilanggar, ya Pak. Nah, ini luar biasa. Apakah punya rasa malu untuk berbuat semena-mena tanpa ada perhitungan, pertimbangan, tanpa ada mempelajari apa itu yang dikatakan gelar perkara? Kok sehingga seenaknya aja menganggap itu dihentikan? Kita saja yang ikut gelar perkara tidak puas karena tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ketika gelar, hadir pelapor, terlapor, terus barang yang dipersoalkan itu seperti ijazah nggak ada, hanya seperti debatable aja di dalam, kan percuma. Makanya Bang Egy all out gitu. Nah, kami minta kepada Bareskrim yang baru agar dapat menerima kami untuk gelar perkara khusus dalam menaikkan perkara ini dari penyidikan ke penyelidikan untuk, dan yang paling utama kami ingin beraudiensi dengan Kapolri, audiensi dengan pihak Presiden juga tadi sudah diterima dengan baik oleh Kompolnas. Yang kita harapkan di pemerintahan ini menjunjung tinggi hukum, itu adalah panglima tertinggi, dan panglima dari bangsa ini adalah
Prabowo. Jadi hukum tetap bisa diarahkan oleh Pak Prabowo dengan benar dan baik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Demikian pemaparan tadi dari Ibu Edi Elenarti tentang bagaimana seharusnya kasus ini berjalan. Ya, sebagaimana kita lihat adanya perkembangan kasus yang tidak berimbang. Iya. Kita sebagai pelapor sungguh luar biasa, begitu cepat dilakukan, belum naik menjadi penyidikan sudah dilakukan langkah-langkah hukum yang begitu refleks, cepat sekali, bersemangat pihak Bareskrim untuk melakukan penghentian penyelidikan yang itu tidak diatur dalam KUHP atau KUHAP, ya. Dan Perkap juga tidak, itu bertentangan, ya, karena prosesnya jauh, tidak ada proses untuk penyitaan sesuai dengan aturan hukum, karena penyitaan itu kan harus melalui berita acara penyitaan, proses pemeriksaannya pun itu harus terbuka, ya. Kemudian yang anehnya lagi kita sebagai terlapor begitu sangat cepat dinaikkan jadi sidik. Nah, ini terlalu kelihatan bahwa saat ini penegak hukum kita belum berdiri di atas rel, ya, masih menginjak yang satunya dan mengangkat yang satunya lagi. Nah, kita lihat bahwa sudah ada tanda-tanda bahwa rezim sekarang ini sudah, alhamdulillah, sudah ini sebenarnya sudah sangat jelas itu, ya, setelah Pak Gus Nur dipidanakan karena persoalan ijazah ini malah diberikan amnesti, berarti kan sudah sepengetahuan penelitian yang sangat signifikan dan komprehensif dari tim dari kepresidenan, ya, sehingga berani mengeluarkan keputusan yang sangat luar biasa dan kemudian disetujui oleh DPR. Ini bukan main-main, ini keputusannya ini bukan 1-2 orang gitu, ya. Betul-betul negara yang mengambil suatu langkah hukum yang luar biasa. Nah, kemudian jangan main-main yang lain-lainnya ini, ya. Mungkin untuk selanjutnya kita dengar dari Ketua TPWA yang saat ini ada di sebelah kanan kita, Bapak Muslim Arbi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Saya setelah diberi amanah memimpin TPWA karena ketumnya presidennya berhalangan, ini memang terlihat ada sedikit ganjalan-ganjalan, ya kan? Misalnya ada teman-teman yang jalan sendiri, ya kan, tanpa koordinasi. Ini menurut saya ini harus kita duduk bersama. Hari ini sebetulnya tanggal 7 hari ini secara resmi saya tadi pagi meminta izin kepada Sekjen Saudara Ismar Saf untuk tanda tangan undangan. Jadi surat undangan itu resmi sebagai ketua yang diamanahkan oleh PJS, yang diamanahkan oleh ketua umum, itu mengundang supaya hari ini kita bisa hadir. Tapi memang saya juga tidak tahu apa alasan, ya kan, kemudian ya kita akan melakukan reschedule lagi, ya kan, di lain waktu kesempatan untuk teman-teman bisa hadir. Karena apa? Kan begini, ya, kita ini hadapi musuh sudah kewalahan, malah kita yang eker-ekeran. Ya. Nah, jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua, saya juga membaca ada sejumlah orang, ya kan, beberapa lah, ya, tidak banyak, beberapa orang, entah motifnya apa, nyerang-nyerang, katanya melarikan diri. Ya kan, Bang Egy melarikan diri. Saya pikir, saya kalau bilang mata mereka picek kan salah juga, kan gitu dia, ya kan? Iya. Kalau dibilang melarikan diri, kemarin Bang Egy pulang ke sini ke Polda, ya kan, kemudian ke Mabes. Kalau lari di mana, Mas? Ya, makanya kalau ngomong itu, Mbok, ya, jangan keluar dari hutan langsung, ya, kayak rusa keluar kampung, ya kan? Itu loh, ya. Jadi pihak-pihak yang mengatakan Bang Egy melarikan diri itu menurut saya itu mereka yang buta informasi, ya kan, buta situasi, buta informasi, dan itu saya kira salah alamat, ya kan. Nah, kenapa persoalan Prof Egy ini
dengan saya, dengan kami sama-sama melakukan apa namanya itu, beliau sebagai advokat itu, ya ditambah dengan ini advokat semua nih, Ismail SH, ya kan, Abdullah Al-Katiri SH, Eli SH, ini advokat semua. Kami bicara itu bukan ngaur gitu loh, ya kan, bukan sekedar hanya apa namanya itu hasbun, ya kan, punya argumen hukum, ya kan, punya landasan yang kuat gitu loh, ya kan. Nah jadi tentang ini sebetulnya sekali lagi saya barangkali menambahkan sedikit itu tadi, bahwa Bareskrim mengatakan menghentikan, ya kan, padahal kemarin sudah gelar, dan gelar itu memang banyak kita kritik ya. Kemarin juga ada surat-surat yang dimasukkan, kalau tidak salah oleh Rijal Falila, bahkan Pak Al-Katiri sendiri melaporkan ke Propam ya, ke Propam. Nah ini artinya apa? Bahwa sebetulnya begini ya, ini barangkali PR juga untuk kabar yang baru nih, ya kan. Tolong lihat lagi videonya Profesor Jimli Asidiki. Apa kata Jimli? Nah, Jimli bilang begini, mestinya urusan ijazah palsu tidak ini pengadilan, bukan urusan polisi. Gitu loh. Polisi itu hanya sekedar mengumpulin alat-alat bukti, barang bukti. Ya kan, jangan dia mutus, gitu loh, ya kan. Nah, baru kemudian setelah teliti ini ijazahnya asli apa palsu, nah baru di situ baru ada langkah hukumnya. Ini kan belum diteliti, ijazahnya juga nggak ada, tahu-tahu sudah penyidikan, naikkan penyidikan, ini apa gitu loh, ya kan. Ini saya kira ini kurang profesional. Makanya kan kemudian saya sering menulis tuh, ganti Kapolri, ya kan. Malah sekarang yang diganti itu Kabar Eskrim, ya kan, Wakapolri dan sejumlah Kapolda termasuk Kapolda Metro Jaya Karyoto itu loh, ya kan. Nah, jadi begini ya, kami ini, saya, Bang Egy dan teman-teman yang ada di sini, mempersoalkan jasa palsu ini apa? Membela kita semua, gitu loh. Masa iya orang yang kuliah yang nggak jelas, ya kan, bikin jadi presiden, kemudian dia bikin ijazah di pinggir jalan, dia cari satu universitas disuruh legalisir itu barang. Gila nggak ini barang ini? Gila. Jadi ini kita selamatkan semua. Bahkan begini, saya pagi tadi mengusulkan bagaimana ada gerakan nasional yang punya ijazah palsu kita akan belikan pada negara. Misalnya ini saya punya ijazah, Pak Iswar punya ijazah, Pak Abdullah punya ijazah, kemudian Bu Eli, kita kembalikan kepada negara ini negara. Kenapa? Oh, ijazah palsunya nggak berani negara memvonis gitu. Bagaimana? Kami kecewa. Nah ini jangan sampai gerakan itu terjadi. Nah jadi saya dalam hal ini, karena ini sudah mau maghrib ya. Nah jadi kita nggak bisa bicara banyak, tapi yang jelas kita tetap kompak menghadapi musuh. Jangan kita acak-acakan, jangan kita kegelan-gelan. Kita kompak, ya kan. Nah hari ini saya ketua umum diamanahkan oleh Prof. Egy, ya kan, sesuai dengan petunjuk ya, ada suratnya, kemudian di depan Habib Rizik ya, lalu kemudian meminta saudara Ismail sebagai sekjen, kemudian meminta saudara Abdullah Al-Katiri sebagai koordinator advokat, dan bendaharanya Ibu Eli, dan akan dilengkapi oleh yang lain, wakil-wakil ketua dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya berharap kita kompak dan solid, ya kan. Hadapi masalah, jangan kemudian kita jalan masing-masing. Kita perlu koordinasi. Karena bagaimanapun yang bentuk TPUA ini adalah sejarahnya Habib Rizik, ya kan? Nah, para ulama, para habaib, ya kan. Oleh sebab itu kita jangan lagi menjadi Roma Irama kedua. Roma Irama ini kan dia malah bikin satu gerakan yang mengusir habaib, ngawur itu kan, gitu loh, ya kan. Nah jadi saya kira itu teman-teman sekalian, tolong monitor kami, berikan masukan kepada kami. Kalau bagaimanapun kami tidak ingin apa-apa. Kami tidak punya niat macam-macam, hanya ingin supaya perjalanan negeri ini, kalau yang benar itu benar, yang salah-salah, itu kan. Jangan kemudian yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah ini kacau namanya, gitu loh. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan disampaikan oleh Ketua PJ, Ketua TPUA, Bapak Muslim Arbi, yang berapi-api menyampaikan kondisi saat ini. Mungkin saya sedikit menambahkan tentang apa yang disampaikan beberapa teman-teman di luar ya, yang sangat tendensius ya terhadap Ketua TPUA, Bapak Egy, Profesor Dr. Egy Sujana, Mastal, SH, MSI,
Itu sangat tendensius menurut saya, ya. Bahwa sebagaimana tadi disampaikan, sebenarnya mereka itu bertemu bersama-sama. Kayak siapa kalau nggak salah pun diluruskan, Pak Andi Ahsan menyampaikan bahwa Egy melarikan diri, udah ketakutan apa segala. Anda ini luar biasa menyembunyikan fakta. Anda bersama-sama dengan kita, dengan beliau, sama-sama kita melakukan gelar perkara di Bareskrim Polri. Kalau beliau itu jelas mendatangi Bareskrim. Dan beliau adalah punya nyali besar sehingga dia berani datang ke sana gitu loh, melakukan pelaporan terhadap permasalahan ini. Di Polda Metro beliau datang. Sampai masih sakit beliau datang. Pakai kursi roda pula. Tolong berhati-hati, jangan mengukur seperti Anda. Ternyata selama ini kalian berkuar-kuar hebat, kalian akan dipenjara. Ternyata narapidana yang berbicara seperti itu. Nah, ingat itu. Sylvester ya. Sylvester Matutina itu salah satu pelapor pada saat itu sebagai kuasa, ya. Waktu itu dikoordinir oleh Bapak Dr. Ihsan Tanjung sebagai PH dari Pak JK. Dan saya juga waktu itu sebagai putra daerah arah Makassar tersinggung ketika persoalan itu karena diminta oleh tokoh-tokoh masyarakat salah satu untuk mewakili beliau untuk melakukan pelaporan. Akhirnya kita bersama-sama untuk melakukan laporan resmi di Mabes Polri, dan luar biasa itu, susah sekali juga, itu ada setahunan itu baru kita bisa lolos. Ini seorang wakil presiden waktu itu berkuasa nggak bisa loh. Kita dianggap enteng itu waktu melakukan laporan polisi. Nah, ternyata malah terlihat gitu sebenarnya bahwa apa yang dibicarakan orang bahwa hukum terbolak-balik pada saat zamannya Pak Jokowi itu terlihat. Bukti. Seorang narapidana yang sudah di berkuar-kuar keluar masuk di kantor polisi berteriak-teriak untuk mau menangkap orang, ya. Ternyata dia seorang narapidana. Tidak dieksekusi. Sudah ingkrah. Tidak ada lagi alasan untuk tidak dilaksanakan itu. Gila hukum. Gila betul hukum kita. Itu masih ada tuh siapa Armando juga, adik Armando juga. Saya ingat itu adik-adik kita itu dulu dari street lawyer, dan Bang Jafar itu melakukan pelaporan terhadap masalah penistaan agama dan sudah tersangka. Ya. Dan pada saat itu sudah tersangka, kemudian di SP3 oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan pra-peradilan terhadap SP3 tersebut dan di apa namanya? Dipenuhi, dikalahkan itu pihak kepolisian yang melakukan SP3. Apa yang terjadi? Semua sekarang dijadiin komisaris uang negara, uang rakyat dari hasil kita membayar pajak untuk membayarkan Ingat, saya rasa Pak Prabowo insya Allah pasti mengetahui persoalan ini, karena dulu masih kita satu barisan dengan beliau pada saat ini terjadi semua. 2016 itu masalah siapa namanya? Ade Armando, dan 2017 persoalan si Sylvester Matutina, ya. Dan itu pada saat itu kita masih bersama dengan Pak Sandi, bersama Pak Prabowo Subianto, dan kemudian tadi selanjutnya masalah Pak Egy, ya. Pak Egy wajar sebagai seorang pakar hukum kecewa terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya beliau sudah dilakukan kriminalisasi terbukti. Dia dipenjarakan sampai 43 hari. Pada saat itu beliau berdiri bersama Bapak Prabowo meneriakkan tentang kebenangan Bapak Prabowo 2019 di halaman rumah beliau di Kertajaya. Di Kertajaya Negara. Ingat itu. Dan beliau ditangkap dan sampai sekarang proses hukumnya belum jelas. Belum di SP3. Kami mengingatkan Bapak Prabowo untuk mengingat itu. Mohon Pak Dasko, mohon Pak Habibur Rahman, kita bersama-sama pada saat itu. Diingat ijazah beliau yang luar biasa memasang badan untuk demi pembelaannya terhadap Bapak Prabowo. Jangan yang cuma yang pandai menjilat itu yang sekarang ini menikmati uang-uang negara itu, ya. Tapi saya rasa insya Allah yakin bahwa kawan-kawan kita di sana masih mengingat persoalan ini, karena kita semuanya satu, ya, sama-sama mempunyai niat kebaikan bahwa kita menginginkan negara ini lurus tegak, ya, korupsi sikat semua, ya, para pecundang, para pengkhianat bangsa yang sudah merusak bangsa ini singkirkan, buang jauh-jauh, tidak boleh lagi di hidup boleh hadir hidup di dunia ini, di Indonesia khususnya. Demikian dari kami, supaya mungkin kita menginginkan masyarakat untuk bisa bersabar, untuk tidak melakukan dulu langkah-langkah yang
tidak signifikan ya untuk hal-hal yang kurang baik. Kita bersabar, tetapi insya Allah kita masih memiliki asa, ya, harapan yang besar bahwa penegakan hukum insya Allah akan sesuai dengan koridor. Dan kita juga minta sekali lagi, kalau memang mau tegakkan hukum, mau betul-betul equality before the law, tolong kasus pelaporan kita di Mabes Polri silahkan dilanjutkan karena sudah ada pelapor, ada dugaan-dugaan indikasinya sangat kuat, dijalankan biar ada sampai putusan pengadilan. Kalau memang dipaksakan untuk Polda Metro Jaya silahkan berdua ini, tapi setelah ada putusan pasti tentang pelaporan kita, biar adil sesuai yang koridor hukum yang sebenarnya. Jangan disembunyi-sembunyikan itu, jangan penegak hukum itu berdiri di satu pihak, ya. Begitu dari kami, dari selaku pengurus TPWA, tetap solid, tetap kita punya niat yang sama adalah bagaimana negara kita menjalankan hukum sesuai dengan apa yang berlaku. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.